Nah ini es kopi aku udah datang. Cara aku baru aja kelarin salah satu liputan. Ini aku lagi ada di Benekom. Terus ini sekarang aku udah mau pulang ke Wageningen. Tempatnya enak banget sih. Jadi kalau weekend getaway bisa ke sini. Dan ini tuh rekomendasi dari orang lokalnya. Jadi waktu itu pas aku ikut Dutch course, terus lagi ngebahas makanan khas Belanda, dan si dosennya itu rekomendasiin salah satu tempat ini untuk nyobain Poffertjesnya. So it's good. Oke, aku telah sampai di Wage. Terus mampir Jumbo bentar karena tisu aku habis. Tada. Apalagi ya? Ini aku mau beli telur juga karena telurku sudah habis. Kalau di Jumbo aku selalu ambil yang ini, yang warna putih, karena dia paling murah di antara yang lainnya. Nih, ini si berapa nih? 12. Harganya 2,95. Sementara yang lain itu harganya 4. Ini bagian yang sehat-sehat nih, kayak granola, biji-bijian yang lain. Aku baru sadar, kayaknya aku udah lama nggak ke section ini. Ini section yang jual pembalut gitu. Dan aku selama aku di sini aku nggak pernah beli pembalut lagi, karena aku udah pakai pembalut kain kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Jadi aku nggak pernah beli lagi nih. Ini harganya berapa sih? Oke, harganya 9,27. Berarti kayak 200 ribuan dapat 4 ginian tuh harganya 200 ribuan. Terus mungkin sebulan, berarti sebulan ya 100-200 ribuan gitu ya. Tapi aku nggak keluar uang untuk beli pembalut yang sekali pakai gitu, karena aku udah pakai pembalut kain. Jadi lumayan menghemat ya, menghemat pembelian pembalut. Oke, kita taruh di sini. Oke, done. Selesai. Sekarang saatnya pulang. By the way guys, tentang pembalut kain, aku nunjukin ini adalah beberapa contoh enggak, ini tuh pembalut kain yang aku punya. Ini aku bawa dari Indonesia karena emang aku udah mulai pakai pembalut kain ini kurang lebih 3 tahun yang lalu. Alasan utamanya aku waktu itu beralih ke pembalut kain memang lebih ke alasan sustainability. Jadi pastinya karena pembalut sekali pakai itu kan nggak bisa terurai, terus juga banyak gitu. Jadi yang sampah yang diproduksi dalam jumlah yang banyak dan akan lama gitu. Misalnya kalau wanita haidnya kan dari umur belasan tahun sampai nanti menopause berhenti mungkin di umur 40, 50, dan setiap bulannya pokoknya kalau diakumulasi gitu itu tuh banyak banget sampahnya. Awalnya lebih karena itu, terus pastinya jadinya juga lebih hemat karena kita nggak perlu beli setiap bulan gitu kan pembalutnya. Ini cukup
beli di awal dan bisa dipakai. Sampai sekarang aku pakai udah 3 tahun dan masih baik-baik aja. Nggak pernah kayak bocor, tembus gitu. Nih yang warnanya gelap, yang hitam. Terus ini yang terang, biru gitu. Ini mungkin kalau dibandingin beli di awalnya ini akan lebih mahal dibanding beli kayak pembalut yang spek gitu. Cuma kalau dilihat pakainya 3 tahun berarti misalnya 3 tahun berarti 36 bulan. 36 bulan dikali harganya jadinya pokoknya lebih murah kalau pakai pembalut kain. Tapi selain itu juga pada akhirnya walaupun memang aku nggak pungkiri pastinya lebih effort kalau pakai pembalut kain karena kita harus cuci ya kan. Sementara yang kalau sekali pakai ya udah kita kelar pakai tinggal buang gitu. Ini memang perlu effort tapi kalau aku pikir ya udah effortnya cuma seminggu aja dalam sebulan, seminggu anyway terus. Tapi aku nggak menghasilkan sampah yang banyak dan tidak bisa terurai itu. Terus juga menurut aku mudah, maksudnya effort tapi nggak sesusah itu gitu. Pembersihannya tinggal direndam, terus dicuci dengan air, dijemur, udah bisa dipakai lagi nanti bulan depannya. Nah tapi ada juga benefit lainnya yang aku rasakan adalah secara maksudnya di kulit aku biasanya di bagian yang karena kalau kita pakai pembalut di ujung di liningnya itu tuh kalau bergesekan sama kulit itu tuh pasti kayak iritasi, kayak perih gitu loh. Nah ini aku nggak pernah sama sekali merasakan hal itu lagi. Jadi nggak pernah iritasi, nggak pernah. Pada akhirnya juga area yang tadinya kena friction banyak itu kan bisa menggelap. Nah pokoknya masalah-masalah itu udah nggak ada, nggak gatal, tidak menggelap, tidak iritasi. Pokoknya aku suka di situ sih. Jadi nice. Dan surprisingly juga ternyata darah haid itu tuh tidak berbau yang seburuk itu gitu. Jadi aku sadari pastinya ada aroma, tapi aromanya tuh less and less intense dibanding kalau pakai pembalut yang sekali pakai. Dan aku nggak tahu ini juga ngaruh atau tidak nih, tapi semenjak aku pakai pembalut kain juga, menstrual pain-nya itu tuh juga semakin dan semakin berkurang. Ya mungkin itu juga pasti dipengaruhi sama gaya hidup atau diet gitu kan, sama juga mungkin vitamin, kombinasi semua itu. Tapi ada kadang momen-momen dimana aku ketika lagi menstruasi aku sampai lupa kalau aku lagi menstruasi karena saking nggak ada rasa sakitnya. Karena juga ada pembalut yang punya bahan-bahan kimia yang mengganggu gitu kan. Ada yang tadi bikin iritasi, ada juga yang mengganggu hormon. So yeah, maybe that also helps. Karena kalau kain kan ya katun, jadi super aman. 언제나 내게 내가 되는 넌 선율이
zona sempit dalam kolom absorpsi, dimana konsentrasi zat absorpsinya itu berubah secara tajam, dimana konsentrasinya tinggi dekat inlet, merupakan zona dimana sebagian besar proses absorpsi benar-benar terjadi. Makanya kita mau cari tahu length dimana CA1 rututnya itu paling maksimal, ya nggak sih? Makanya di sini CAS maksimal. Oh, pas gimana apa ya? LS itu sama dengan dia sama setara sama CAS maksimal. Jadi takut banget. Ada buffalo. Wow. By the way, waktu itu di kampus pernah ada pameran untuk edukasi tentang menstruasi. Nah, terus di situ juga ada alat-alat peraga gitu. Nah, ada juga menstrual pain simulator. Yes. Jadi tau kan, biasanya ada alat yang ditempel di perut gitu yang bisa mensimulasi sakitnya waktu haid. Nah, itu juga ada di situ. Nah, biasanya kalau dilihat-lihat nih, aku kan sering lihat kayak di Instagram gitu. Kalau cowok-cowok lagi nyobain simulasi itu tuh kayak kesakitan banget. Terus kalau yang cewek-cewek tuh biasanya yang santai aja gitu kan. Nah, terus aku tuh selalu penasaran dan pengen cobain. Lebih kayak ke kira-kira beneran sama gak sih sakitnya yang dari alat itu dengan sakit yang beneran haid gitu loh. Jadi aku akhirnya cobain waktu itu. Terus itu kan dia ada level-levelnya kan. Pokoknya sampai level 10 deh. Dari 0 yang gak sakit sampai 10 tuh yang ceritanya yang paling tinggi gitu. Jadi aku itu waktu itu mulainya tuh di level 2 lah. Terus ya biasa-biasa aja gitu. Paling cuma kayak geter-geter sama ada kayak rasa yang nusuk-nusuk gitu. Tapi sama sekali gak sakit. Terus dinaikin levelnya sampai maksimal aku bisanya cuma di 6. Level 6 itu tuh udah sakit banget. Sebenarnya beda sih kayak menstrual pain gitu, yang beda lah. Tapi pokoknya sakit banget, sakit yang tidak tertahankan lagi. Sementara temen aku kan cobain juga tuh. Terus dia bisa sampai level 10 alias level yang paling tinggi. Dan kayak masih ketawa-ketawa aja gitu. Malah kata dia geli. Kayak oh my god. Kayak kok bisa sih? Gitu loh. Undermine the feeling. No, I just yeah. I want to. You want to try cooking it? Yeah. Jadi bener-bener ya, emang pain tolerance orang tuh beda-beda banget. Temen aku itu, dia emang katanya setiap haid itu tuh emang selalu sakit banget, yang sampai perlu painkiller gitu loh. Makanya dia santai aja. Oh jadi ya, so I invite you guys, teman-teman aku yang perempuan, kalau belum bisa kayak beralih sepenuhnya, you can try. Mungkin 1 kali atau 2 kali, maksudnya dari misalnya 5 hari haid, 2 harinya pakai pembalut kain. Try and see yourself, gimana kamu bisa actually live with that. Yeah, okay.